Balik lagi ke video analisa saham. Kali ini aku akan bahas satu saham, yaitu saham Bluebird dengan kode sahamnya yaitu BIRD ya, sesuai dengan namanya. Dan ini selain mereka menyediakan jasa taksi, mereka juga ada menyewakan mobil, ada shuttle service, ada charter bus, ada logistik, dan mereka juga mendapatkan pendapatan dari iklan. Jadi sebenarnya layanan mereka itu sudah banyak ya. Kalau kita mau lihat di website resminya kan, mampir aja ke websitenya resminya langsung ya. Official websitenya, kalian lihat-lihat apa sih layanan jasa mereka gitu ya. Oke, kita langsung aja bahas sahamnya ya, secara intinya apaan. Oke, ini aku sudah buat poin-poinnya saham BIRD atau dengan nama PT Bluebird Tbk. Jadi bisnis transportasi, ada taksi, bus, dan lain-lain kita udah lihat. Kasus hukum tidak ketemu ya. Jadi keluarga dari pemilik Bluebird ini tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Itu cukup bagus. Hanya ada kasus konflik keluarga yang mana itu wajar terjadi pada siapa saja ya. Jadi temanku yang bukan bisnis besar aja antara sesama saudara bisa rebutan harta ketika orang tuanya sudah meninggal. Dan ini bukan kasus yang mempengaruhi bisnis dari Bluebird ini. Jadi kita anggap kasus hukumnya sebenarnya tidak ada ya. Ini konflik internal lah. Kepemilikan dikuasai oleh keluarga pendiri Bluebird, jadi aman. Tidak ada pihak ketiga yang mengacaukan bisnis ini. Jadi so far ini aman secara kepemilikan. Kita bisa lihat di ini ya, di websitenya idx.co.id. Nah di sini kita bisa lihat nama-namanya dari keluarga Joko Sutono. Ini keluarga-keluarga pendiri Bluebird ya. Jadi dikuasai oleh keluarganya pendiri Bluebird, jadi cukup aman. Lalu dari segi harga ya, dari segi harga, di harga tertingginya Bluebird pernah mencapai di harga 10.000 per lembar di tahun 2015. Kita lihat sendiri di sini ya. Ini dia. Ini di sini nih, di grafiknya pernah di harga tertingginya 10.000. Harga terendahnya itu di 700-an pada saat Covid. Jadi apakah bisa kembali lagi ke 10.000? Aku rasa bisa ya. Tapi mungkin butuh waktu yang cukup lama. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan baru bisa 10.000. Mengikuti pertumbuhan ekuitasnya ya, atau pertumbuhan bisnisnya. Aku rasa Bluebird ini sanggup untuk ke 10.000, namun tidak secepat itu. Ini harga terendah di 700-an di tahun 2020 sempat kena Covid ya. Jadi ini turun wajar, dan ini mentok di sini 700. Harga sekarang di kisaran 1.500-an ya di 10 Januari 2005. Jadi naik hampir 2 kali lipat dari bottomnya, paling bottomnya di tahun 2020. Dan masih punya kemungkinan untuk naiknya bisa 7 kali lipat lebih ya, untuk mencapai 10.000. Sekitar 7 kali lipat lah ya. Kemungkinan untuk harga turun lebih dalam itu sudah sulit ya, karena bottomnya sudah di 700. Untuk dia turun dari di bawah 1000, paling mentok-mentok 1.300. Untuk dalam sampai 700 itu nggak mungkin lagi, karena bisnisnya sudah berjalan baik. Ini potensi kenaikan harga saham cukup tinggi ya, karena topnya itu pernah di 10.000. Jadi resiko turunnya sedikit, tapi untuk potensi kenaikannya cukup tinggi. Jadi ini dari segi harga cukup aman. Kita lihat dari ekuitas. Pertumbuhan ekuitasnya pelan ya, karena labanya itu sangat kecil. Dari 2003 ke 2004 hanya naik 3,7%. Pertumbuhan ekuitasnya maksudnya ya. Yang kita bisa lihat dari sini ya. Nah ini aku udah buatkan tabelnya. Ini pelan banget ini. Kita di kolom ekuitasnya aku biruin ya. Aku perbesar dulu. Nah ini dia lebih enak. Ini pertumbuhannya pelan ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Ini angka di depannya 5 triliun, 5T terus. Jadi naik turun dari selama berapa tahun ya? Dari 2008-nya mungkin 5 tahun lebih selalu di angka 5. Mungkin karena terbentur oleh pandemi jadinya sempat turun ya ekuitasnya. Tapi mereka sudah mulai bangkit lagi dari tahun 2021. Kita lihat ya, dari 2021 ekuitas mereka meningkat perlahan demi perlahan. Ya ini pelan banget naiknya.
Jadi kalau untuk harganya ke 10.000 bisa, tapi pelan banget. Mungkin 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Tapi kalau untuk turun itu agak susah ya, turun jauh itu agak susah. Paling turunnya tipis iya untuk koreksi, lalu dia akan mantul ke atas lagi lebih tinggi untuk saham Bluebird ya. Oke, utang jangka pendek juga aman ya. Aman karena uang kasnya lebih besar. Kita coba lihat di halaman lainnya. Nah, ini halaman laporan keuangan ya. Kita lihat dari uang cashnya, kenapa bisa besar banget ya. Jadi secara utang kenapa bisa aman, lebih tepatnya. Ini uang cashnya ada 1 triliun, sementara itu utang jangka pendeknya ada di kisaran 858 miliar. Jadi semua utang jangka pendeknya bisa di-cover oleh uang cashnya mereka sebanyak 1 triliun. Jadi aman. Masih ada banyak sisa uang cash lainnya yang belum terpakai ya. Mungkin untuk kebutuhan utang jangka panjang. Dari sisi utang cukup aman ya. Kita mau lihat perbandingan modal ekuitas lebih besar dari liabilitas 2 kali lipat. Ini bagus karena setiap perusahaan mendapatkan keuntungan bukan untuk bayar hutang, tapi diberikan untuk investor. Jadi kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, artinya nanti investor yang akan untung. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, justru yang untung itu adalah si pemberi utang, bukan investor. Jadi carilah ekuitas yang lebih besar. Kita lihat ya, ininya ya. Ekuitas dengan liabilitas. Ini total liabilitasnya 2 triliun. Lalu di ekuitasnya 5,8 triliun. Sudah 2 kali lipat lebih. Jadi kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, investorlah yang untung, bukan si pemberi utang ya. Jadi ini dari sisi utang benar-benar oke lah ya, benar-benar positif. Omset dan laba naiknya cukup baik ya, di atas 10% dibanding tahun lalu. Kita coba lihat dulu. Ya, ini dia kuartal 3 ya ini ya, karena kuartal 4-nya akan dipublish di bulan Maret ini. Jadi belum keluar yang untuk 1 tahun penuh, jadi kita ya lihat kuartal 3-nya. Ini naik ya dari 3,2 T naik ke 3,6 T, jadi 10% lebih dari omset. Dari laba bersih 368 miliar naik ke 442 miliar, naik 10% lebih. Berarti kinerja mereka cukup baik sebenarnya, tapi ya tipis tetap ya. Arus kas positif ya, cukup oke ya, arus kasnya positif. Kita lihat. Nah, ini dia arus kasnya cukup positif, masuk 736 miliar. Oke. Valuasi di harga 1.500-an. Apakah mahal atau murah? Dividend yield-nya 6%, ini cukup tinggi ya. 6% itu tinggi. Itu udah melebihi bunga deposito 2 kali lipat ya. Jadi kalau kalian tidak memperdulikan saham itu naik atau turun atau mau di hold 10 tahun, ini salah satu saham yang sangat baik untuk kalian hold. Karena kalian setiap tahun akan mendapatkan bunga kira-kira 6%. Misalnya taruh 100 juta, kalian akan mendapat kisaran, kalau misalnya 100 juta per tahunnya, berarti dapatnya 6 juta. Lumayan 6%, 2 kali lipat dari deposito ya, bunga deposito di bank. PE ratio 6,52 kali di laba bersih berbanding pendapatan ya, atau laba bersih lebih tepatnya. Lalu kita mau lihat di PVB ya, nilai perusahaan 0,66, jadi valuasinya itu murah banget. PVB itu dari ekuitas ya, jadi harga berbanding dengan ekuitas. Ini murah banget, kalau di bawah 1 semuanya itu artinya murah. Ini datanya dari Stockbit ya. Dari dividend yield, PE ratio, dan PBB 0,66 itu sangat murah banget. Jadi secara valuasi bagus ya. Kesimpulan, secara keseluruhan opiniku pribadi, ini saham sangat menarik karena omset labanya naik, keuangannya kuat. Dari sisi utang tadi kita lihat kecil ya. Bagi dividen, setiap tahunnya kalian akan mendapat bunga, anggap aja bunga deposito 6% lah ya. Meskipun sebutannya bukan seperti itu. Lalu punya prospek masih bisa penetrasi bisnis ke daerah lain yang belum ada Bluebird-nya, karena kita kalau mau lihat di daerah-daerah lain itu Bluebird itu masih belum ada ya. Jadi bisa penetrasi dalam bentuk taksi, bus, dan kendaraan lainnya. Tadi ada logistik dan lain-lain ya. Valuasi juga sangat murah.
Dan saat ini mobil online sudah kalah karena masalah kenyamanan, keamanan, dan pelayanan. Driver Bluebird itu dilatih untuk melayani pelanggan, sementara taksi-taksi online itu pelayanannya kurang baik karena mereka tidak mendapatkan pelatihan tersebut ya. Bahkan cenderung ada yang kasar juga. Bahkan ada yang kendaraannya bau. Jadi kenapa mobil online itu lumayan banyak yang sudah kalah oleh Bluebird. Saham Bluebird cocok untuk investasi jangka panjang ya. Kita udah lihat karena ininya dividen yieldnya cukup tinggi dan valuasinya murah. So, itu aja untuk saham Bluebird ya. Eh, kalau mau beli silakan untuk 1.500 itu udah harga the best. Kalau misalnya turun lagi ya beli lagi aja. Jadi kalau untuk saham Bluebird kalian jangan takut mau beli di harga dimanapun. Sekarang harganya 1.500 oke banget. Jadi kalau dia bisa naik sampai 40% pun masih oke karena selama PVB-nya masih di bawah satu itu udah oke banget ya di harga 1.500. So, oke. Sekian untuk analisa saham Bluebird. Next aku akan buat analisa saham lainnya, ditunggu aja. Sampai jumpa di analisa saham lainnya. Bye-bye.